guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Gerbang Abi Huang Kuantu, Jembatan Naihe sebagai penopang, dan 8 patung Buddha sebagai serangan utama, menunjukkan kekuatan mereka sekaligus. 8 Buddha meraung dan meraung, menyemburkan ribuan senjata ajaib, dan ada juga Mutaois. Raja Heiyu menjalankan langit dan bumi, mengendalikan dan memerintahkan iblis, cukup kuat untuk membuat raksasa abadi merasakan teror. Ruyizi belum pernah melihat senjata ajaib yang begitu menakutkan. Dia hampir merasa dunia telah runtuh, dan kekuatan sembrono menekannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ini jelas master dengan level yang sama dengannya, mendesak senjata ajaib. Kalau tidak, itu tidak akan memberinya banyak tekanan. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk menggunakan tungku kuno Dahuang. Lagi pula, artefak Tao tingkat tinggi ini bukan miliknya, tetapi milik Huatiandu, dan dia sudah mengakui Huatiandu sebagai tuannya. Tidak ada senjata ajaib semacam itu yang disempurnakan sendiri. Di atas kepalanya, raksasa bergegas keluar. Raksasa ini persis sama dengan wajahnya. Dia memegang giok Ruyi di tangannya. Dia adalah seorang pria Tao. Dia setinggi 100 sang. Ruyizi, saya adalah seorang Mutaois yang memimpin 8 kuil Buddha ini. Wilayah Anda sama dengan wilayah saya, tetapi saya tidak dapat membantu tetapi dengan cepat beralih ke Fang Han dan berbaur dengan 8 kuil Buddha. Jika tidak, Anda tidak jauh dari kematian. Kata Mutao menyanyikan suku kata dengan cahaya Dapudu Zen. Raksasa abadi, raksasa abadi. Di antara 8 Buddha Anda, bagaimana bisa ada raksasa abadi? Gumam Ruyizi dengan jelas merasakan yang ki murni yang terus terjalin di antara 8 tutu yang mengambang, dan vitalitas dunia peri besar terus turun dari kehampaan. Dia segera tahu bahwa di antara 8 patung Buddha, ada raksasa abadi. Berada di level yang sama dengan dia, mereka berdua adalah tingkat pertama dari alam rahasia umur panjang, penguasa alam umur panjang. Dia akhirnya tahu apa yang diandalkan Fang Han. Ruyizi, kamu tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bisa membunuhmu dengan cara apa? Setelah aku keluar dari tanah keberuntungan Linglong, aku dikejar oleh naga Tao dan Mutao. Keduanya dikalahkan olehku. Mutaois diubah menjadi jiwa 8 Buddha oleh saya, dan menjadi roh alat yang kuat dalam 8 Buddha. Sekarang dia terintegrasi dengan 8 Buddha. Kekuatan Mutaois tidak di bawah Anda. Sekarang Anda tahu mengapa saya menantang Anda. Ayolah, Ruyizi, apa kamu masih ingin membunuhku? Bagaimana mungkin? Aku membunuhmu hari ini. Aku ingin menghancurkan semangatmu. Percuma kamu meledakkan jiwamu. Karena aku punya peta mata air kuning, kamu tidak bisa sobek artefak Tao yang luar biasa ini. Vitalitasnya masih perlu digunakan oleh saya. Kata Fang Han meraung sepenuh hati, dan suaranya seperti 1000 naga bernyanyi bersama, dan 8 patung Buddha ditekan, dan Ruyizi tiba-tiba ditekan dan jatuh di kepalanya. Apa? Raksasa abadi telah dimurnikan, sebagai roh alat. Naga Taois dan Taoisme pergi untuk mengejar dan membunuh Fang Han, tetapi dia ditangkap olehnya. Bagaimana mungkin? Ini sama sekali tidak mungkin. Raksasa zaman telah ditangkap dan disempurnakan menjadi senjata ajaib. Ini benar-benar mengerikan, mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Aku sama sekali tidak percaya. Tidak peduli seberapa kuat Fang Han, tidak mungkin untuk berubah menjadi raksasa abadi. Tetapi faktanya ada di depan kita dan kita harus mempercayainya. Apa sumber putra ini? Siapa di belakangnya? Bukankah Kaisar Huangquan telah mati? Ketika Fang Han mengorbankan 8 patung Buddha dan Mutaois terjalin di atasnya, semua raksasa dan tuan yang menonton direbus, dan hampir kehilangan kendali atas emosi mereka. Mereka menundukkan raksasa abadi sebagai roh menara, yang belum tentu dongeng. Dengan cara ini, mudah untuk mengetahui bahwa raksasa zaman itu mudah dibunuh, bahkan lebih sulit lagi untuk menaklukkan hati mereka dan membuat mereka putus asa. Bahkan jika ditekan secara paksa,
itu akan menimbulkan masalah. Gumam tetua Qiuyu berdiri dengan galak. Ketika saya meninggalkan Linglong Fudi, saya bertanya kepada guru yang mulia abadi apakah akan ada yang salah, dan guru mengatakan dua kata, tidak apa-apa. Saya tidak berpikir dia benar-benar berbahaya. Dan juga mendapat manfaat besar, Ruizi mungkin benar-benar dapat dibunuh olehnya kali ini. Tidak heran penghalang jahat ini berani membunuh murid inti emas kita, dia bahkan menundukkan seorang Taipan abadi, lalu dimurnikan menjadi senjata ajaib. Ekspresi wakil kepala Tai juga menunjukkan kengerian, dan mereka berkomunikasi satu sama lain dengan pikiran ilahi. Setelah saya kembali, saya harus memberitahu Maha Guru Master tentang berita itu dengan tepat. Saya akan mencari kesempatan untuk membunuh Fang Han dengan segala cara di masa depan. Ruizi tampak mengerikan kali ini. Fang Han telah memperbudak seorang Mutaois raksasa abadi. Kekuatannya sangat dekat dengannya, dan ada begitu banyak senjata ajaib. Aku tidak tahu apakah Ruizi dapat dibunuh sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Ruizi memiliki tungku kuno hutan belantara besar di tangannya, yang juga merupakan alat Tao bermutu tinggi. Dan dia dapat menampilkan 80% kekuatannya. Fang Han mungkin tidak dapat menahannya, tapi aku ingin melihatnya dunia kultivasi Fang Han. Apa sebenarnya itu? Dia sudah lama tidak mengorbankan dunia kelahirannya. Kata Tianxing yang lebih tua juga menunjukkan kecemasan batinnya saat ini. Kakak guru, aku tidak bisa berpikir Fang Han bersembunyi begitu dalam, sekarang Ruizi benar-benar dalam bahaya. Sangat bagus, sangat bagus. Fang Han memang sosok yang luar biasa di Yuhuamen saya. Dia benar-benar mengubah raksasa abadi menjadi senjata ajaib. Kali ini benar-benar mengejutkan saya, tetapi Ruizi memiliki tungku limbah kuno yang besar, itu tidak mudah untuk dikalahkan. Selain itu, Ruizi juga memupuk kekuatan magis yang sangat rahasia, dan itu bukan berarti tanpa dasar. Jawab Feng Baiyu memperhatikan Fang Han dengan cermat, dengan senyum di wajahnya, putra ini sangat bagus. Tidak buruk. Pada saat ini, sebuah cahaya kristal berkedip di tengah alisnya, seperti cahaya cermin, bersinar melalui ruang dan waktu yang tak terbatas, dan dia melihat bola mata besar yang tersembunyi di ruang dan waktu yang sangat rahasia, mengamati semuanya di sini. Ying Xiantian, apakah kamu melihat tempat ini dengan mata Dharma akhir? Aku tahu kamu telah menyempurnakan mata Dharma akhir, dan menghadiahkannya kepada putramu yang menyukai Fang Qingsu. Tapi hati Fang Qingsu tidak ada padanya, semua usahamu akan sia-sia. Kata Feng Baiyu tiba-tiba, ketika Feng Baiyu menggerakkan tubuhnya, dia akan memancarkan cahaya dari cermin kaisar. Di mana orang tahu bahwa bola mata besar yang tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu yang tak terbatas sepertinya merasakan bahaya, dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak, sehingga Feng Baiyu tidak bisa lagi merasakannya. Itu adalah sekte iblis bawaan. Komandan iblis dan Kaisar Agung Xiantian duduk bersila di atas teratai tulang putih, dan bola mata besar berputar di udara. Ayah, mengapa kamu tiba-tiba menutup Eye of Doom? Kata Komandan iblis baru saja melihat Fang Han terbang keluar dari 8 Buddha dan menekan Ruizi. Tetapi mata Doom tiba-tiba terbang kembali dari kedalaman ruang dan waktu, dan semua koneksi terputus. Tidak ada, hanya saja Feng Baiyu telah menyadarinya. Kaisar Agung Xiantian berkata, saya akan bersaing dengan Feng Baiyu dan menggunakan kekuatan sihir bawaan untuk melihat apakah dia dapat mendeteksinya lagi. Kata dia meludah saat dia berbicara. Di atas Eye of Doom, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Fang Han, putra ini menarik, sebenarnya dia dapat menundukkan raksasa abadi. Aku benar-benar ingin melihat putra ini dan berbicara dengannya. Kata Kaisar Iblis Xiantian. Di panggung Tianxing, Fang Han berkata, Ruizi, kamu benar-benar akan mati di bawah tanganku jika kamu tidak mengorbankan tungku limbahmu yang besar. Kata Fang Han berada di atas angin dalam pertarungan mereka. 8 patung Buddha yang dipimpin oleh Taoisme meledak dari langit. Ada total 4 artefak Tao di atas roda matahari dan bulan, Raja Rotasi, dan Tungku 8.
Serangan mereka dapat menghancurkan bumi. Di bawah naungan raksasa abadi, Ruyizi telah sepenuhnya ditekan. Terutama Mutaois, sekarang tidak hanya kekuatan penuhnya dipulihkan, tetapi juga karena kekuatan tubuh Raja Protoss, asal-usul pohon dunia, dan kemudian mempraktekkan seni Kaisar Kayu Kaisar Azure, samar-samar memiliki misteri menembus alam tubuh abadi. Meskipun aura pohon dunia sangat berguna bagi Fang Han, itu tidak mencapai titik naik ke alam. Tapi untuk monster kayu raksasa seperti Taoisme, itu adalah sesuatu yang bisa mengubah takdirnya sendiri. Selain itu, Fang Han secara khusus mengajarinya Kaisar Azure Mu Huanggong, yang membuatnya lebih memahami asal-usul kayu. Mu Taois sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya di masa kejayaannya. Menampung begitu banyak senjata ajaib, Ruyizi hampir kehabisan napas. Fang Han tidak membantu, tetapi diam-diam mengumpulkan vitalitas dunia kelahirannya sendiri dan setengah dari tubuh abadinya ke dalam pusaran air, memelihara pedang guntur kekacauan besar dan jimat listrik yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Senjatanya yang paling ampuh sekarang adalah kekuatan gabungan dari dua artefak Tao tingkat tinggi ini, yang dapat menghancurkan tungku kuno dan membunuh Ruyizi, tetapi Ruyizi juga memiliki metode putus asa. Jika dia menggunakan Heaven and Earth Same Life Skill, setidaknya dia dapat untuk melindungi punggungnya. Fang Han, kamu pikir aku sama miskinnya dengan ini? Aku juga berlatih kekuatan supernatural Panwu Hercules, inkarnasi dari sumber besar 9 istana, muncul, dan 9 dunia. Kata Ruyizi, yang ditekan dengan terengah-engah oleh 8 Buddha, tampaknya telah mengilhami metode rahasia tertentu. 9 napas tiba-tiba keluar dari pikirannya. Napas ini menyatu menjadi dewa langit dan bumi, dan sebenarnya ada 9 dewa. Ada total 9 fenomena langit dan bumi, yang masing-masing memancarkan kekuatan yang kuat, mengguncang kehampaan di sekitarnya. Ruyizi sebenarnya mengolah 9 dunia. Dia juga telah mempraktikkan teknik esensi hebat, dan mengembangkan 9 lautan pengetahuan besar. Setelah 9 lautan pengetahuan besar dipromosikan menjadi raksasa abadi, dia benar-benar dapat berubah menjadi 9 langit dan bumi besar. Vitalitas seperti apa yang dibutuhkan? Usir aku! Teriak Ruyizi terbang keluar dari 9 langit dan bumi. Dia mendorong ke atas dan benar-benar membuka 8 patung Buddha. Kemudian tubuhnya berputar, seteguk vitalitas alam abadi disuntikkan ke tungku kuno hutan belantara besar, dan mulai mendesak instrumen Tao bermutu tinggi ini untuk mencium semua hal. 9 tanda sihir langit dan bumi. Teknik asal-usul yang hebat begitu indah setelah dibudidayakan menjadi raksasa abadi, tetapi dari 9 tanda sihir langit dan bumi ini, hanya satu yang benar, dan sisanya semuanya adalah vitalitas kental dan tidak mengandung sihir kekuatan. Gumam Fang Han sedikit terkejut, tetapi kemudian dia juga melihat bahwa meskipun kekuatan 9 langit dan bumi itu luar biasa, hanya satu yang nyata.